Senin 18 November kemarin genap sudah 1 bulan suami pesinetron Edis Adelia yang bernama Ferry Setiawan mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya. Ferry Setiawan atau yang juga dikenal sebagai FL alias Ferry Ludwankara dikenai pasal 378 untuk penipuan, pasal 372 untuk penggelapan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang setelah dilaporkan oleh AM mitra bisnisnya pada tanggal 24 September 2013. Laporan AM tersebut direspons cepat oleh pihak kepolisian dengan menjebloskan Ferry ke sel tahanan. Tak cukup sampai di situ saja, Senin 11 November 2013 pekan silam, penyidik juga memeriksa Edis selaku istri Ferry. Dalam pemeriksaan tersebut, Edis dicecar lebih dari 30 pertanyaan seputar rumah tangganya selama lebih dari 6 jam. Ya, Edis Adelia, istri daripada Ferry alias FL, sudah diperiksa. Memang dia menerima aliran dana dari Ferry, namun setelah dikonfirmasi oleh penyidik masih dalam kaitan wajar, yaitu menerima kewajiban suami terhadap istri. Tidak menutup kemungkinan dalam penyelidikan selanjutnya bisa saja ya Edis Adelia itu apabila ditemukan kemudian dari pemeriksaan aliran dana yang lain, dari kesaksian yang lain, ternyata dia ada dalam persekongkolan tersebut atau ditemukan berikutnya ada padanya uang hasil kejahatan yang dia sembunyikan, statusnya bisa jadi ditingkatkan sebagai tersangka. Namun saat ini penyidik masih mencari keterangan atau konfirmasi dari saksi-saksi yang lain termasuk penerima dana yang lainnya. Diakui oleh Rikwanto, penyidik memang masih berusaha menyelidiki aliran dana yang dilakukan oleh Ferry setelah berhasil mendapatkan dana dari AM. Aliran itu pun diperiksa silang dengan keterangan dari Edis dalam pemeriksaan yang lalu. Namun nada bicara Edis sedikit meninggi saat para wartawan menanyakan aliran dana yang diperolehnya dari sang suami. Aliran dana mereka bisa tahu sendiri dari bank. Karena kan bisa aliran mengecek sendiri di bank. Polisi sudah tahu lah aliran dana kemana, karena udah ada dari bank sendiri kan gitu. Bisa dicek masuk rekening juga saya ke ada rekeningnya berapa. Mbak Adili nggak? Masuk nggak Mbak ke Mbak Edis? Lah dia kan suami saya, kalau saya nggak dinafkahi suami saya, ntar dinafkahi ditransfer dia, wah bingung ditanya-tanya hubungannya apa gitu kan. Boleh jadi tekanan pikiran membuat nada bicara Edis sedikit meninggi. Maklum saja kasus ini membuat rumah tangganya jadi disorot masyarakat. Selain itu, kasus yang melibatkan Ferry ini membuat keputusan Edis dipertanyakan oleh beberapa orang termasuk oleh Din Syamsuddin, orang yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Iya, dan sebenarnya kan bukan yang kali ini, bukan yang terakhir kemarin itu kan sebelumnya sudah ada indikasi. Saya sudah bilang, saya peringatkan pada Edis hati-hati, tapi yang namanya sudah terikat hubungan keluarga dan cinta lah. Ya sebenarnya ya sekitar itulah gitu ya. Karena ada juga yang mengadu bahwa ini juga terkait dengan dia ya. Saya bilang selesaikan secara hukum dan mereka juga sudah mengadukan ke kepolisian ya. Saya tidak mau berkomentar, keputusan untuk menikah itu adalah dari diri saya, bukan dari siapa-siapa. Dan saya tidak mau mengomentari hal-hal yang lain, saya ingin fokus saat ini. Kalau bertanya tentang saya bagaimana, saya ingin fokus mendampingi suami saya, mendoakan suami saya. Untuk yang lain saya tidak mau berkomentar, terima kasih banyak ya. Tekanan kasus ini pada akhirnya tidak hanya menerpa Ferry dan Edis semata. Sejumlah orang yang berperan dalam pernikahan sejoli tersebut juga ikut terseret dalam pusaran kasus tanpa kecuali, termasuk Din Syamsuddin yang memberikan tausiah pada saat Edis dan Ferry menikah. Hal ini membuat Din Syamsuddin menjadi salah satu orang yang diburu awak media dalam kasus penipuan Ferry tersebut. Khusus yang itu saya sudah memberikan tanggapan dan tidak ada lagi tanggapan dari saya. Sudah beberapa waktu lalu. Nanti dikutip dari yang lain, ya? Tidak. Saya tidak ada komentar lagi. Jelas? Tidak ada lagi. Mohon maaf ya. Din Syamsuddin barangkali sudah enggan terlibat lebih jauh dalam kasus ini. Yang jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 hingga 2015 ini sangat mendukung penegakan hukum untuk kasus yang melibatkan Ferry Setiawan tersebut. Polisi didorong agar mengusut kasus ini dengan sebaik-baiknya. Yang jelas ya kita sedang mengusut ya, seperti aliran dana yang mereka terima itu wajar atau tidak, dalam kaitan apa, hubungannya apa ya, dan lain-lain. Ini yang sedang kita dalami. Nanti kan dijumlahkan jumlah awalnya berapa di rekening Ferry, kemudian keluar kemana saja. Yang keluar kemana saja akan dijumlahkan, harus sesuai angkanya dengan apa yang didaftarkan di rekening Ferry. Kalau tidak sesuai, tentunya ada yang diambil cash ataupun ada yang disimpan oleh Ferry.
Sementara ini rencana untuk pemanggilan Adis Adelia belum ya. Belum, masih konsentrasi kepada pemanggilan mereka-mereka yang kena aliran dana dari FL itu. Salah satu yang mungkin juga akan terseret dalam pusaran kasus Ferry ini adalah organisasi Ikatan Sarjana NU, di mana Ferry menjabat sebagai bendahara umumnya. Meski penyidik belum menyentuh titik tersebut, potensi itu tentu saja ada. Belum sampai ke situ ya. Siapapun yang ke depan nanti ada keterlibatan tentunya akan dipanggil. Statusnya apakah nanti jadi tersangka atau jadi saksi, tunggu hasil pemeriksaan saja.